Anak lain di usia 3 tahun masih disapih. Namun dia di usia 3 tahun sudah bisa menghancurkan batu prasasti kuno dengan satu pukulan. Bahkan sang wanita suci pun rela tunduk padanya. Namun orang lain berkata dia tidak pantas menjadi anak dewa. Ternyata, baru saja, aku memukul prasasti dengan kekuatan 10.000 jin. Orang-orang di sekitarku berkata aku tidak pantas menjadi anak dewa. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Tekanan yang kulepaskan membuat orang-orang sulit bernapas. Lan Qingya berpikir bahkan putra pedang pun tidak memiliki tekanan sekuat ini. Lalu aku mengepalkan tinjuku, mengumpulkan semua kekuatanku dan memukul prasasti. Sekejap cahaya emas berkilau. Semua ini terlihat jelas oleh si kakek tua yang baru saja tiba. Bagus juga kau, nak. Tinju itu menghantam prasasti dengan suara nyaring. Tak lama kemudian, suara retakan terdengar. Prasasti kuno pun hancur berantakan. Dalam sekejap, hanya tersisa tumpukan batu. Orang-orang di sekitarku hanya bisa melongo. Sementara wajahku tampak muram. Sial, hancur, aku kacaukan ini. Prasasti ini pasti harta berharga, kan? Apa yang harus kulakukan sekarang? Namun, pada saat itu, cahaya emas keluar dari reruntuhan batu. Aku melihat kalimat muncul di hadapanku. Ciptakan kembali puncak abadi. Hadiah dari langit diberikan. Tiba-tiba, cahaya emas itu masuk ke dalam tubuhku. Saat aku masih kebingungan, kakekku datang dan menjelaskan. Puncak abadi yang dimaksud adalah dalam berbagai zaman sebelumnya. Tidak ada satupun yang memiliki tubuh sekuat dirimu di usiamu. Kau baru saja menembus alam penyimpanan dewa dan sudah mencapai ambang alam laut roh. Aku tidak tahu batas kekuatanmu ada di mana. Kemudian ia jongkok dan bertanya lagi. Ngomong-ngomong, jurus apa yang kau gunakan tadi? Dari mana kau mempelajarinya? Aku hanya bisa memandang kakek dengan wajah memelas. Prasasti Taiyu kuno sudah hancur hiks-hiks. Namun kakekku tampak acuh tak acuh. Hancur ya hancur. Tidak ada yang istimewa. Namun aku bersikeras. Bagaimana bisa kau bilang begitu? Bagaimanapun juga, itu adalah harta keluarga Jun. Siapa tahu jika diperbaiki, mungkin masih bisa digunakan lagi. Kakek tertawa terbahak-bahak. Jadi kau punya pemikiran licik seperti ini juga. Lalu beliau langsung menarikku dan meletakkanku di pundaknya. Tenang saja, keluarga Jun punya banyak harta. Tidak hanya ini satu-satunya. Nanti pulang, kakek akan mengajarimu metode alam laut roh. Namun tiba-tiba, seseorang menghalangi jalan kami. Itu adalah sang wanita suci, Jun Linglong. Kakek terlihat tidak senang. Tatapannya seperti melihat mayat hidup. Jun Linglong berlutut dengan tekanan seperti gunung. Boom, dia berlutut dengan keras. Saya, Jun Linglong, bersedia mengabdi kepada anak dewa. Izinkan saya menjadi pelayan Anda. Orang-orang di sekitar terlihat tidak percaya. Lan Qingya menatapnya dengan marah. Padahal Tuan Pedang sudah merendahkan diri mengundangnya. Apakah dia ingin menginjak-injak harga diri Tuan Pedang? Aku menatapnya dengan bingung. Hatiku dipenuhi keraguan. Lalu aku melompat turun dari pundak kakek. Mengapa? Mengapa kau ingin menjadi pelayanku? Tadi saat kau berlutut, aku mendengar orang-orang berseru kagum. Mengatakan bahwa kau adalah perempuan terpilih dengan hati 7 kecerdasan. Jika hati 7 kecerdasan tidak jatuh, kau pasti akan menjadi seorang suci. Jika kau ditakdirkan untuk menjadi hebat, mengapa kau memilih mengikuti aku? Namun Jun Linglong berkata dengan wajah muram. Apakah Anda benar-benar tidak tahu? Atau sedang menguji ketulusanku? Mendengar itu, aku sangat kebingungan. Apa maksudmu? Saat itu, kakek menjelaskan. Dia berasal dari cabang keluarga. Anak-anak dari cabang keluarga sangat miskin dalam hal sumber daya dan koneksi. Jika dia ingin naik ke atas, dia harus membangun hubungan dengan keluarga utama. Kakek malah memuji gadis itu karena memiliki wawasan yang baik. Namun wajahku langsung memucat. Jadi ini karena kasta keluarga? Untung saja aku dilahirkan dengan baik. Kemudian aku berkata kepadanya, aku tahu alasan kau ingin mengikutiku. Aku bisa menyetujuinya. Tetapi, kau harus membawakan teh untukku, mencuci baju, dan merapikan tempat tidurku. Saat bosan, kau juga harus menemaniku bermain. Mendengar ini, wajah Jun Linglong langsung pucat. Namun aku langsung melanjutkan. Jika kau sanggup, aku akan memberimu semua sumber daya yang kau inginkan. Jun Linglong langsung terlihat gembira. Jun Linglong bersedia mengikuti anak dewa. Aku rela berkorban segalanya. Kemudian aku melompat ke pundaknya. Berangkat, istana Kaisar Langit. Namun Jun Linglong tidak bisa bereaksi. Wajahnya penuh tanda tanya. Kakekku malah panik. Tunggu, Xiao Yao, mengangkatmu tinggi-tinggi itu hak istimewa kakek, tahu. Namun aku hanya memandangnya dengan jijik. Jangan bercanda, deh, dibandingkan otot-otot kakek yang keras itu. Jelas lebih baik kakak cantik ini, kan? Kakekku langsung membatu di tempat. Dunia ini apa sudah kehilangan cinta? Tanpa mempedulikan kakek yang membatu, aku langsung menuju istana Kaisar Langit. Namun Jun Linglong khawatir akan diusir dari keluarga Jun besok pagi, karena melangkah dengan kaki kiri dulu. Sementara itu, di sisi lain, Lan Qingya sudah berlari kencang entah sejak kapan. Aku harus segera memberitahu Tuan Pedang. Tak lama kemudian, ia sampai di hutan pegunungan. Melihat puncak gunung setinggi 1000 meter, Lan Qingya tidak bisa menahan keringat dingin. Dengan ragu-ragu, ia melangkah ke depan. Tiba-tiba, sebuah pedang tertancap di depannya. 2 pengawal berdiri di atas pohon. Mereka melarangnya mengganggu Tuan Pedang yang sedang berlatih. Lan Qingya berteriak marah.
Anak kecil bernama Jun Xiaoyao telah memecahkan puncak abadi. Bahkan Jun Linglong memilih untuk mengikuti dia. Aku harus segera memberitahu Tuan Pedang. Namun kedua pengawal tampak acuh tak acuh. Kukira kau hanya senggang dan mencari masalah dengan Jun Linglong. Sekarang kau datang untuk mengeluh pada tuan kami. Ya, mendengar ini, Lan Qingya langsung mengangkat lengannya dengan marah. Namun tiba-tiba, hutan bergetar hebat. Kedua pengawal itu pun terkejut. Puncak gunung setinggi 1000 meter tiba-tiba terbelah. Seorang pria berjas panjang muncul seketika. Melihat pria itu, Lan Qingya sangat gembira. Itu Tuan Pedang. Tuan Pedang akhirnya keluar. Sambil berkata begitu, dia langsung melompat ke pelukan pria itu. Tuan Pedang melihatnya dan berkata, bukankah ini Qingya? Kau datang khusus menjemputku keluar dari pelatihan tertutup? Lan Qingya langsung berpura-pura merengek. Dua orang itu tadi menghalangiku untuk menemuimu. Sungguh keterlaluan. Tuan Pedang mendengar ini dan setuju. Memang keterlaluan. Suruh mereka menamparkan wajah sendiri 20 kali di sana. Lalu dia bertanya dengan lembut. Siapa lagi yang membuatmu tidak senang? Kau terlihat sangat kesal. Lan Qingya berkata sambil menangis. Itu semua karena Jun Linglong. Dia memilih mengikuti anak kecil bernama Jun Xiaoyao. Ini benar-benar mempermalukanmu. Sebelum dia selesai bicara, wajah Tuan Pedang menjadi gelap. Terdengar suara boom. Lan Qingya terpental ke dinding batu di belakangnya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kau jangan-jangan menggunakan namaku untuk membuat keributan di hadapan Jun Xiaoyao. Kau benar-benar manja. Lan Qingya menatapnya tidak percaya. Seolah hatinya ditikam oleh orang yang paling ia cintai. Namun Tuan Pedang tidak mempedulikannya lagi. Dalam hatinya, dia mulai berpikir. Jun Xiaoyao, putra dari Paman Wu Hui dan Dewi Klan Jiang. Dia sangat dihormati oleh leluhur generasi ke-18. Sial, jika aku memprovokasinya, aku mungkin akan kehilangan posisi sebagai kandidat urutan ke-10. Aku harus segera meminta maaf. Di sisi lain, kakekku sedang menatapku dengan muram. Namun aku hanya berpura-pura bersiul sambil menghindari tatapannya. Bisa juga. Ya, Xiaoyao kecil kita ternyata pandai merayu. Sudah punya kakak cantik. Tidak butuh kakek lagi. Ya, aku langsung melompat ke pelukan kakek dan berkata manja. Mana mungkin begitu, aku akan selalu menjadi cucu kesayangan kakek, kan? Kakek langsung mendorongku dengan jijik. Jangan menjijikkan begitu. Lalu beliau bertanya dengan serius. Jurus apa yang kau gunakan hari ini di prasasti Taiyu? Aku dengan jujur menjawab. Itu adalah peluang yang kudapat secara misterius. Namanya adalah Asteris Sensiang Zenyujin Asteris. Kakek tampak belum pernah mendengarnya. Pokoknya itu adalah jurus yang sangat kuat. Jika sudah sempurna, aku bisa berubah menjadi Dewa Gajah Purba, memanggil gerbang neraka, dan mengendalikan iblis neraka untuk bertarung bagiku. Kakek bertanya dengan khawatir. Begitu hebat. Apakah ada risiko menjadi orang gila karena energi ini? Aku mengatakan tidak ada. Kakek baru merasa tenang. Dia bahkan berkata bahwa saat aku berusia 10 tahun, dia akan mengadakan pesta ulang tahun untukku. Pada saat itu, banyak kekuatan, keluarga besar, dan klan dari wilayah abadi akan menghadiri perayaan tersebut. Hari itu, kita akan secara terbuka mengumumkan identitasmu sebagai nomor 0 di seluruh wilayah abadi. Era milikmu akan segera tiba. Mendengar ini, aku tanpa sadar menelan ludah. Aku menyadari betapa seriusnya situasi ini. Saat ini, sistem memberikan pemberitahuan. Titik check-in baru telah dipicu. Silakan check-in pada pesta ulang tahunmu yang ke-10. Aku melihat panel dengan wajah bingung. Bukankah itu masih 7 tahun lagi? Jarak waktu ini terlalu lama. Ketika aku sedang memikirkan pola check-in ini, Jun Linglong tiba-tiba muncul dan mengejutkanku. Tuan muda Jun Zhangjian dari Istana Kaisar Surgawi meminta untuk bertemu. Aku memegangi jantung kecilku. Kenapa kau muncul begitu tiba-tiba? Aku hampir kena serangan jantung. Namun, dia malah dengan santai berkata, Anda sendiri yang bilang aku bisa menganggap tempat ini seperti rumah sendiri. Aku tak tahu harus berkata apa. Kau benar-benar terlalu nyaman di sini. Sudahlah, tadi kau bilang siapa yang mau menemuiku? Siapa Jun Zhangjian? Jun Linglong menjawab bahwa dia adalah tuan muda yang diikuti oleh Lan Qingya. Dia satu klan dengan Anda. Bisa dibilang dia kakak leluhur Anda. Aku tersenyum pahit dan bertanya siapa itu Lan Qingya. Jun Linglong menjelaskan. Dia gadis kecil yang suaranya super berisik itu. Aku langsung tersadar. Oh, gadis super berisik itu. Jadi, kenapa kakak leluhur itu tiba-tiba mencariku? Aku melihat pemandangan di hadapanku dengan wajah muram. Tangan putih pucat itu dengan kejam diikat ke dahan duri. Orang yang datang itu dengan arogan berkata, ku dengar pengikutku terlalu sombong. Dia menyinggung anggota muda dari klan Xiaoyao. Jadi hari ini aku sengaja membawanya kemari untuk meminta maaf. Aku harap Anda bisa bermurah hati. Maafkan gadis ini. Orang yang diikat pada dahan itu adalah Lan Qingya, yang mengagumi Zhangjian. Saat ini, dia berlutut dengan tubuh penuh luka. Aku menatapnya dengan dingin. Meminta maaf dengan cara seperti ini, bajingan ini jelas-jelas datang untuk menunjukkan kekuatannya padaku. Saat ini, aku duduk di meja sambil berbasa-basi dengan Zhangjian. Namun, Zhangjian menatapku dengan dingin. Dalam hati dia berpikir, berani-beraninya dia menjadikan Jun Linglong sebagai pelayan teh. Bocah brengsek ini. Setelah diam sejenak, aku mengangkat kepala dan berkata, kakak mau membiarkannya berlutut di sini selamanya? Namun Zhangjian terlihat tak peduli.
Kau bercanda, adik, karena ini adalah permintaan maaf. Jika kau memaafkannya, tentu saja dia tak perlu malu lagi di sini. Aku menatapnya dengan sinis. Kau salah paham, kakak. Aku ini orangnya, tak pernah menyimpan dendam semalam. Jika seseorang menyinggungku, aku akan membalasnya di tempat. Jadi, kau tak perlu menggunakan alasan permintaan maaf untuk memuaskan hobi anehmu sendiri. Jun Linglong mendengar ini dan tertawa terbahak-bahak. Menyadari kesalahannya, dia buru-buru meminta maaf. Jangan hiraukan aku, lanjutkan saja. Zhang Jian menggertakkan giginya karena marah. Nampaknya kau tidak puas dengan permintaan maafku, adik. Kalau begitu, tak perlu menyimpan gadis bodoh ini. Lalu, sebilah pedang tiba-tiba melesat ke arah Lan Qingya. Asteris bom, asteris. Semua penghalang di jalur hancur berantakan. Untungnya, Jun Linglong bergerak cepat dan menyelamatkan nyawanya. Aku menatap Lan Qingya yang kini terluka parah. Inikah tuan muda Zhang Jian yang kau kagumi? Lan Qingya tak mampu berkata apa-apa. Namun, Zhang Jian justru kesal karena Jun Linglong ikut campur. Kakak, kau begitu pemarah. Tapi, berani bertindak langsung di istana Kaisar Surgawi. Apakah kau sengaja menantangku? Zhang Jian merasakan tekanan yang mengerikan. Dia buru-buru menjelaskan. Ini salah paham, salah paham. Kau adalah putra suci dari keluarga Jun. Mana mungkin aku berani menyinggungmu? Namun aku langsung membalikkan meja. Tak memberinya sedikit pun muka. Zhang Jian sama sekali tak menyangka aku begitu belak-belakan. Datang ke tempatku untuk menghukum anak buahnya. Bahkan ingin membunuh orang di hadapanku. Kau menakuti siapa? Jika aku benar-benar anak 3 tahun, mungkin aku akan takut padamu. Sayangnya, kau salah memilih lawan. Tanpa peringatan, aku menendang Zhang Jian dengan keras. Dia buru-buru mengangkat tangan untuk menahan. Zhang Jian terdorong mundur beberapa langkah. Ini benar-benar kekuatan anak 3 tahun? Kakak, aku tidak membohongimu. Jika seseorang menyinggungku, aku akan membalasnya di tempat. Lalu aku menantangnya dengan sengaja. Hari ini cuacanya sangat bagus. Bagaimana kalau kita berlatih sedikit, untuk mempererat hubungan persaudaraan kita? Bagaimana, kakak? Jangan bilang kau tidak berani. Zhang Jian benar-benar marah. Kau benar-benar keterlaluan, namun dia tetap menahan diri. Jika kau ingin berlatih, adik, aku akan menemanimu. Lalu dia mengeluarkan sebuah tanda perintah. Tapi bagaimanapun juga, aku lebih tua darimu, jadi aku hanya akan menggunakan 30% kekuatanku. Jika kau menang melawanku, aku akan memberikanmu tanda perintah Yuantian Supreme ini. Tentu saja, jika kau kalah, lebih baik kau meminta maaf atas kelancanganmu. Aku menatap tanda perintah itu dengan bingung. Saat ini, Jun Linglong memberi pesan telepati. Tuan muda kecil, itu barang bagus. Hajar saja dia. Ambil tanda perintah itu. Tanda itu mungkin berkaitan dengan harta karun Supreme yang legendaris. Supreme yang dimaksud adalah mereka yang berada di puncak wilayah abadi dan tak terkalahkan. Bayangkan berapa banyak harta yang ditinggalkan oleh tokoh sebesar itu. Mendengar ini, aku tidak bisa menahan tawa, seolah tanda itu sudah pasti milikku. Kakak memang murah hati. Xiao Yao mengucapkan terima kasih di muka. Zhang Jian melihat ekspresiku dan keringat dingin mengalir deras. Pertarungan baru berjalan sebentar. Saat ini, Zhang Jian sudah terengah-engah kelelahan. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku adalah urutan ke-10 keluarga Jun. Seorang jenius yang diakui semua orang. Jadi, mengapa aku bisa ditekan oleh anak berusia 3 tahun? Wajahnya kini terpelintir jijik. Aku terus mengejek dengan senyum licik. Kakak, ayo semangat. Zhang Jian melihat ekspresiku dan berpikir, menjijikkan. Aku benar-benar ingin memukulnya sampai mati. Saat ini, orang-orang sekitar mendekat untuk melihat keramaian. Mereka melihat 2 orang di arena latihan dan bertanya-tanya. Pertandingan, bukankah putra suci baru berusia 3 tahun? Ini namanya menggertak anak kecil. Itu belum tentu. Sampai tadi saja, tuan muda Zhang Jian terus-terusan ditekan. Saat ini, Zhang Jian menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Aku tak boleh dikelabui olehnya. Jika dia dipilih sebagai putra suci oleh leluhur ke-18, tentu ada kelebihan luar biasa. Akulah yang terlalu meremehkannya. Aku harus serius. Zhang Jian kini tak berpura-pura lagi. Tak peduli dengan pandangan orang di sekitarnya. Teknik pedang Kaisar Ungu mulai dikumpulkan. Kemudian, dia langsung menebas ke arahku. Teknik pedang Kaisar Ungu adalah teknik tingkat atas di keluarga Jun. 9 bilah pedang Qi membentuk jaring, menutup semua jalan kabur lawan. Orang ini berniat membunuhku. Jun Linglong tetap tak peduli. Dia terlihat santai. Aku hanya tersenyum. Dengan gerakan ringan, aku langsung mengangkat pedang Zhang Jian ke atas. Zhang Jian menatap pedangnya yang terlempar ke udara dengan ngeri. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Namun aku tetap tenang. Apa boleh buat, kakak? Sepertinya kau lebih lemah dari yang aku bayangkan. Ketika Zhang Jian masih tertegun, aku menendang kepalanya. Asteris bom, asteris. Sebuah gigi terbang melayang di udara. Mata Zhang Jian berputar ke atas. Itu, gigiku. Kenapa gigiku terbang di udara? Lalu dengan bunyi gedebuk, dia jatuh pingsan. Sampai akhir pun dia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku dengan mudah mengambil tanda perintah itu. Tanda Yuantian Supreme. Aku terima. Kekuatan biasa saja. Pribadinya juga buruk. Kau sudah tidak terlalu pintar. Jangan lagi diperdaya oleh orang seperti itu. Lan Qingya marah mendengarnya dan menepis tangannya. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Jun Zhang Jian.
Jun Linglong, Jun Xiaoyao, aku akan membuat semua kalian bermarga. Jun membayar harganya. Lalu dia berlari pergi sambil menangis. Jun Linglong hanya bisa mengeluh dengan wajah frustasi. Itu bukan salahku. Aku menghela nafas di samping. Kau benar-benar pintar bicara. Pantas saja dia membencimu. Jun Linglong menjawab dengan wajah polos. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Aku hanya bisa menggelengkan kepala. Nanti kalau kau dipukuli di luar sana, jangan cari aku. Aku tak mau ikut campur. Jun Linglong semakin kebingungan. Musim panas berlalu dengan keributan seperti ini. Daun-daun gugur di musim gugur. Musim dingin pun tiba. Bunga-bunga bermekaran di musim semi. Tanpa terasa, waktu telah berputar selama 4 musim. 7 tahun kemudian, seorang gadis kecil berlarian dengan riang. Istana Kaisar Surgawi begitu ramai. 2 pelayan sedang mendaki gunung sambil membawa pakaian upacara. Menyambut tuan muda yang akan keluar dari pengasingan. Silakan mandi dan ganti pakaian. Kenakan pakaian untuk pesta ulang tahun ke-10. Namun, yang mereka dapatkan hanya keheningan dan sepenggal kalimat. Pengasingan ini membosankan sekali. Aku pergi bermain dulu. Saat ini aku sedang makan buah sambil menangis. Karena selama 3 tahun aku hanya makan pil penekan rasa lapar. Sekarang aku berjuang untuk makan dengan baik. Dalam hati aku bersumpah, jika seumur hidupku harus berlatih tertutup lagi, aku bukan bermarga. Jun Linglong muncul dari belakang dan menyahut sambil tertawa. Kalau dipikir-pikir, daripada kelaparan, aku lebih membenci tidak bisa mandi selama 10 hari atau setengah bulan ketika berlatih tertutup. Sama seperti aku. Tapi ngomong-ngomong, kenapa kau ada di sini? Jun Linglong menjawab dengan santai. Atas perintah kepala keluarga, aku datang untuk menangkap tuan muda yang kabur dari latihan tertutup. Mendengar ini, wajahku langsung muram. Kemudian aku langsung berlari secepat kilat. Jun Linglong tak kalah cepat. Dia segera mengejarku untuk memakaikan pakaian upacara. Aku paling benci formalitas. Aku tak akan menyerah begitu saja. Saat itu, aku mendengar seseorang berteriak minta tolong. Aku langsung berhenti. Aku melihat kerumunan di jalan yang gaduh. Seorang gadis kecil memarahi seorang akuntan kecil sambil berteriak. Kau sombong sekali. Jelek. Kau yang melukai kaki Xiao Hui duluan. Sekalipun dia minta maaf, itu tak ada gunanya. Orang-orang di sekeliling berusaha menengahi. Pemilik toko tersenyum dan bertanya, bagaimana aku bisa mengganti rugi? Agar kau mau memaafkan akuntan kecilku? Namun gadis itu semakin marah. Aku tak butuh ganti rugimu. Aku juga bukan orang yang murahan seperti itu. Aku harus mematahkan kaki akuntan itu agar masalahnya selesai. Melihat keributan itu, aku berpikir, anak nakal dari mana ini? Berani-beraninya membuat keributan di wilayah keluarga Jun. Benar-benar tak tahu diri. Aku mengambil biji buah yang sudah kumakan sebagai senjata rahasia. Dengan kecepatan kilat, aku melemparkannya ke gadis itu. Aku ingin memberinya sedikit pelajaran. Gadis itu terkejut. Dia langsung menangkap biji buah itu dan berteriak. Siapa itu? Berani-beraninya menyerang nona ini? Namun saat dia merasakan tekstur aneh dari biji buah itu, dia melihatnya. Lalu dia terkejut dan berteriak sambil panik. Itu apa? Kenapa basah dan menjijikkan? Melihat pemandangan konyol itu, aku tertawa terbahak-bahak. Rasain, siapa suruh kau mengganggu orang biasa? Gadis kecil itu menoleh ke arahku. Lalu dia berteriak marah. Jelek dari mana ini muncul? Kau berani ikut campur dalam urusanku? Kau tahu siapa aku? Aku dengan santai membalas ejekannya. Kau yang memanggil orang jelek, padahal dirimu yang lebih jelek. Wajah gadis itu memerah karena marah. Dia langsung melesat ke arahku, bersiap memukulku dengan satu tinju. Namun aku tetap tenang. Aku menunduk untuk menghindarinya, sambil mengejeknya lagi. Hehe, kau tak bisa memukulku. Kemudian aku mundur beberapa langkah. Dalam hati aku berpikir, itu bukan pukulan serius. Dia hanya ingin melampiaskan amarahnya. Gadis itu semakin marah hingga matanya melotot. Ini dia hanya ingin bertarung denganku habis-habisan. Aku kembali mengejeknya. Ayo kejar aku kalau kau bisa. Jelek. Gadis itu menjadi semakin marah. Dia mengeluarkan pisau dapur dari belakangnya. Sambil berteriak, dia mengejarku. Jun Linglong, yang menonton dari sisi, terdiam. Lalu dia melihat lambang di pakaian gadis itu. Lambang keluarga Jiang dari Qingzhou. Jangan-jangan ini adalah nona muda mereka. Jun Linglong ragu, memikirkan apakah harus menghentikan mereka. Namun akhirnya dia memilih untuk tetap menonton. Ini akan menarik untuk dilihat. Lihat saja dulu. Di sisi lain, aku melihat gadis kecil yang terengah-engah mengejarku. Dalam hati aku kagum. Hebat juga dia, bisa mengikuti kecepatanku. Meski wajahnya sudah pucat kelelahan, dia tetap berteriak. Kalau hari ini aku tidak menghajarmu, aku, Jiang Luoli, takkan menyerah. Aku hanya menghela nafas, berpikir betapa merepotkannya ini. Saat aku sedang mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini, suara kembang api tiba-tiba terdengar dari belakang. Aku baru ingat bahwa pesta ulang tahunku yang ke-10 akan dimulai. Aku memberi isyarat pada Jiang Luoli. Aku tak punya waktu bermain denganmu. Dia belum sempat bereaksi. Kau kabur sambil membawa pisau. Dan kau bilang sedang bermain? Aku menggenggam cahaya di tanganku. Dalam sekejap, aku menembakkan cahaya itu ke arah Jiang Luoli. Dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Di sisi lain, di dalam istana Kaisar Surgawi, para penjaga di pintu sedang mengumumkan hadiah dari berbagai keluarga besar untuk pesta ulang tahun.
termasuk senjata suci kuno dari keluarga Jiang, 3 tanaman obat abadi, serta ratusan pil tingkat tinggi. Para penonton terkejut dan berbisik kagum. Hadiah yang luar biasa. Keluarga Jiang dan keluarga Jun sudah lama menikah antar klan. 2 orang tiba-tiba berjalan mendekat. Wanita berbaju putih itu adalah Jiang Shengyi, sang putri suci keluarga Jiang. Sedangkan gadis kecil itu adalah Jiang Luoli, si permata hati keluarga dengan tubuh spiritual Yuanling. Orang-orang melihat gadis kecil yang tampak kesal dan berbisik. Ku dengar dia dijodohkan dengan putra suci. Mungkin mereka sedang bertengkar. Anak muda zaman sekarang mengejar kebebasan cinta. Jiang Shengyi menunduk dan mencela dengan lembut. Kau lihat akibatnya kan? Kau masih berani kabur lagi? Namun Jiang Luoli justru semakin kesal mendengarnya. Kalau aku bertemu dengan si jelek itu lagi, aku pasti akan menghajarnya. Jiang Shengyi mengingat kejadian itu dan bertanya ragu. Kau yakin bisa mengalahkannya? Kalau saja pemuda itu tidak bermurah hati, mungkin kau takkan bisa hadir di pesta ulang tahun ini. Jiang Luoli malah kesal dan menggerutu. Jelas-jelas kau membela dia. Saat itu, sebuah suara lembut terdengar. Nona Luoli, lama tak bertemu. Apa kabar akhir-akhir ini? Jiang Luoli menatapnya bingung. Maaf, kau siapa? Pemuda itu buru-buru menjelaskan. Nona Luoli, kau lupa, di sekret tanah terbenam. Aku. Sebelum dia selesai bicara, Jiang Luoli memotongnya. Oh, aku ingat, kau itu siapa ya? Pemuda itu berpikir ada harapan dan langsung berkata, saya dari keluarga Ye Xingyun. Namun Jiang Luoli jelas tak peduli. Oh, ya. Halo selamat tinggal. Jiang Shengyi menunduk dan berkata, Luoli, kau tidak sopan. Namun Jiang Luoli hanya bisa mengeluh dengan wajah kesal. Aku tidak bisa apa-apa, kak, kau tahu aku buta wajah. Aku tak bisa mengingat wajah-wajah biasa seperti itu. Pelayan di sampingnya, Paman Fu, bertanya pelan. Tuan muda, kau baik-baik saja? Ye Xingyun tampak muram, namun tiba-tiba dia memeluk dirinya sendiri. Gemetar, rasanya menyenangkan juga diabaikan oleh Nona Luoli. Paman Fu hanya bisa menghela nafas. Asal tuan senang saja. Di dalam aula, semua orang masih sibuk berbincang dan berkenalan. Saat itu, Jun Zantian berjalan ke tempat utama dan berkata, hampir semua orang sudah hadir. Terima kasih semua telah datang dari jauh untuk menghadiri ulang tahun cucuku yang ke-10. Saya sangat menghargainya. Jun Zantian menatap para pemuda berbakat yang hadir dengan rasa puas. Urutan ke-10, Jun Zhangjian. Urutan ke-7, Jun Sui Huang. Urutan ke-5, Jun Wanji. Dari keluarga Ye di Desolate, Ye Xingyun. Dan dari keluarga Jiang di Qingzhou, Jiang Shengyi dan Jiang Luoli. Orang-orang mulai bertanya, mengapa putra suci keluarga Jun belum muncul juga? Pertanyaan bagus. Dalam hati, Jun Zantian berpikir, aku juga tak tahu bocah itu kabur kemana. Saat dia mencari alasan untuk mengelabui para tamu, tiba-tiba terdengar suara dari langit-langit, bunyi retakan dan jatuhan benda keras. Jun Zantian hampir melompat kaget. Haha, tenang saja, kakek, bukankah tokoh utama selalu muncul terakhir? Aku mendarat dengan elegan di hadapan semua orang. Wajah Jun Zantian memerah karena marah. Kau ini kenapa, di hari penting seperti ini, kau malah terlambat? Apa otakmu sudah rusak? Melihat kakek benar-benar marah, aku berpikir, nanti harus kubujuk lagi. Saat itu, Jiang Luoli melihat ke arahku. Dia memandangku dengan saksama. Kemudian dia terkejut. Ternyata itu kau. Dia berteriak marah. Hei, itu kau. Aku mendengar suaranya dan berkeringat deras. Kenapa bocah ini juga ada di sini? Aku harus segera mencari cara untuk mengelabui ini. Namun, adegan berikutnya membuat Jiang Luoli terpaku. Aku menggunakan akting tingkat dewa selama 10 tahun dan memasang pose terbaikku. Oh gelombang nona cantik ini. Apakah kita pernah bertemu di suatu tempat? Jiang Luoli menatapku dengan wajah penuh garis hitam. Keringat di dahinya menetes tanpa sadar. Aku tetap mempertahankan pose itu. Tapi dalam hati aku sangat gugup. Saat itu Jiang Luoli melangkah naik ke panggung, memecah keheningan canggung. Dalam hati dia berpikir, jika diperhatikan baik-baik, orang ini kan si jelek itu. Tapi bagaimana mungkin dia punya wajah secantik ini? Kemudian dia memasang ekspresi yang sama seperti aku. Pasti aku salah orang. Melihatnya, aku hanya bisa berkeringat dingin. Apakah gadis ini juga seorang ahli? Tentu saja tidak. Di samping, Jiang Shengyi hanya bisa menghela nafas sambil berkomentar. Luoli ini memang penyakit lamanya kamu lagi. Setiap kali melihat sesuatu yang lucu, dia pasti jadi seperti ini. Kakek Jun, yang melihat dua anak itu saling memberi kode mata, berpikir, ini ada sesuatu. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.